Oke, baik teman-teman, selamat berjumpa kembali di video yang kedua. Tadi kita sudah bicara uji WALT ya, dan juga uji eksak tes. Masih dalam rangka pengujian proporsi tunggal, untuk yang ketiga, ini ada uji skor tes gitu teman-teman. Uji skor tes ini mirip dengan uji WALT gitu ya. Nah, terus bedanya ada di mana? Bedanya ada pada estimasi varian proporsi. Ya, kalau yang sebelumnya diuji WAL, kita punya estimasi varian proporsinya itu menggunakan nilai dari sampelnya. P dikalikan 1 min P per N. Nah, kalau yang ada di skor tes itu didasarkan pada nilai dari P0. Jadi, statistik uji yang digunakan itu seperti ini. Z sama dengan P min P0. Nah, yang berbeda ada bagian eh, estimasi dari standar errornya ini. Ya, bedanya ada pada yang saya highlight dengan warna merah. Sehingga ketika kita sudah hitung diperoleh hasil min 0,790569 gitu teman-teman. Nah, ini kan hipotesis satu arah ya. Kita tadi masih menggunakan H0 pi sama dengan 0,8. H1-nya adalah pi kurang dari 0,8 ya. Kita masih menggunakan statistik. Pengujian yang ini berarti kalau kita gambarkan wilayah kritisnya, ini adalah min 1,645. Ini adalah wilayah kritisnya yang kurang lebih seperti itu. Jadi statistik hitung sejumlah min 0,79 sekian-sekian ini tentunya akan jatuh di wilayah eh, apa namanya? Bukan di rejection region gitu ya, bukan di wilayah penolakan tapi di wilayah penerimaan H0. Itu. Jadi kesimpulannya H0 tidak ditolak ya atau gagal tolak H0 yang berarti bahwa pernyataan dari pihak sekolah dapat diterima. Untuk cara menginterpretasikannya, ikutin yang ada di Medstat ya, teman-teman. Dulu waktu di Medstat gimana cara interpretasinya? Kalau saya biasanya karena konsisten, saya tetap mau gagal tolak ataupun tolak H0, saya tetap menggunakan hipotesis eh, alternatif cara interpretasinya. Jadi kalau misalkan gagal tolak ya saya bilang belum cukup bukti untuk menyatakan apa yang ada di hipotesis alternatif. Kalau tolak H0 berarti cukup bukti untuk menyatakan yang ini gitu. Baik. Nah, seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa ketika distribusi normal standar itu dikuadratkan, maka dia akan berdistribusi chi-square dengan derajat bebas 1 gitu. Nah, coba teman-teman kuadratkan ini gitu ya. Hasilnya berapa gitu. Kalau sudah dapat, kemudian karena chi-square itu apa nilainya kalau ada yang di bukunya Azen gitu ya. Itu karena kuadrat, jadi nilainya itu akan selalu positif gitu. Dia hanya bisa digunakan untuk uji dua arah ya. Jadi pernyataan ini untuk uji dua arah. Ketika H0-nya pi sama dengan 0,8, maka untuk menidakkan itu maksudnya apa namanya? Melawan hipotesis nol ini berarti pi tidak sama dengan 0,8 gitu. Nah, kalau di bukunya Azen itu eh, ini statistik ujinya dengan menggunakan chi-square. Eh, dengan bebas 1, chi-square-nya itu sama dengan berarti kita kuadratin P min P0 dibagi akar P0 dikalikan 1 min P0 dibagi N. Ini kurung ya, kurungnya aja udah. Ini dikuadratin ya, sama aja dengan teman-teman mengkuadratkan ini gitu. Nah, kalau di Azen itu langsung dibandingkan dengan chi-square 0,05
satu yaitu 3,84 gitu. Itu teman-teman. Tapi kalau misalkan ada yang penasaran, sebentar ya saya lihat ke bawah. Nah, kalau waktu dulu kita belajar di Medstat 2 gitu ya teman-teman. Waktu belajar di Medstat 2, ada yang pi sama dengan atau tidak sama dengan berarti kita apa namanya kalau uji chi-square dua arah itu ya kalau kita bicaranya dua arah biasanya gini ya dulu sih itu. Tapi kita bisa gunakan seperti yang ada di Azen. Kalau misalkan ini berarti kita carinya yang alfa per 2, yang ini juga alfa per 2 gitu. Tuh, tapi kalau misalnya pakai alfa per 2 ini kalau nggak salah 0,01, yang ini 0, li- eh 5, sekian, 5, sekian gitu. Jadi keputusannya juga sama dengan yang ada di 0,05 dengan derajat bebas 1 gitu. Tuh teman-teman. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, jadi untuk bentar saya hapus dulu. Hmm, sekali lagi untuk kalau misalkan teman-teman mengkuadratkan, nah itu berarti bisa langsung digunakan chi-square gitu. Jadi kalau nanti ketemu skor tes, terus teman-teman kuadratkan itu nanti akan menjadi ikut distribusi chi-square. Itu karena distribusi chi-square itu apa namanya selalu nilainya positif, maksudnya bukan nilai chi-square-nya yang positif, tetapi karena Z dikuadratkan, jadi kemungkinan besar nanti nilai statistik hitungnya kan positif gitu. Nah, ini pernyataan ini ada di dalam Azen ya. Dia digunakan untuk uji dua arah. Gitu, sebentar. Oh, ternyata belum terbuka. Ya udah, nanti aja. Kita lanjutkan dulu. Yap, tadi mungkin sudah ada yang mencoba untuk mengkuadratkan ya dari angka ini min 0,7905 gitu. Ternyata sama nggak hasilnya dengan yang ini ya, teman-teman gitu. Jadi makanya dicoba ya, yang belum mencoba boleh mencoba untuk mengkuadratkan apakah hasil dari statistik ujinya itu 0,625 gitu. Ya, di sini disediakan nilainya p-value-nya ya, teman-teman. Nah, masih ingat nggak cara ngitung p-value gitu ya dari sebuah uji statistik? Ya, kok uji statistik, uji hipotesis gitu. Kalau misalkan lupa, dicari lagi gitu ya. Ini nanti kita praktekkan ya output SPSS-nya seperti ini. Ini ada di modul. Kemudian kalau pakai R hanya satu baris ini gitu teman-teman. Kenapa muncul warning? Karena pada contoh kasus ini kurang apa ya, kurang representatif karena di sini N-nya hanya 10 gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti gunakan sintak ini untuk N yang cenderungnya besar lebih dari 30, kemungkinan warningnya nggak muncul ya. Ini karena kurang kurang apa namanya, N-nya kurang. Jadi aproksimasinya itu jadi nggak tepat. Baik, masih di proporsi tunggal, kita masih punya satu lagi yaitu metode likelihood ratio. Metode likelihood ratio ini namanya rasio ya teman-teman, pasti membandingkan dua hal, A dan B gitu ya, namanya juga rasio. Tapi apa yang kita rasiokan? Yang dirasiokan adalah nilai likelihoodnya, likelihood atau nilai probabilitas gitu ya, berdasarkan proporsi di bawah hipotesis nol. Apa sih maksudnya di bawah hipotesis nol? Yaitu proporsi yang dihipotesiskan tadi pi sama dengan 0,8. Nah, ini namanya nilai parameter yang dihipotesiskan gitu. Kemudian L0-nya nanti dibandingkan dengan proporsi atau probabilitas
di bawah hipotesis alternatif gitu atau L1 itu. Nah, teman-teman kalau ngelihat ini saat L1-nya ya, kalau L1-nya lebih besar daripada L0, maka likelihood rasionya akan semakin kecil kan? Jadi ada kecenderungan untuk gagal tolak H0 gitu, teman-teman. Baik, statistik ujinya nanti bentuknya seperti ini. G square G square sama dengan min 2 len L0 per L1 sama dengan min 2 len L0 min L1. Tuh. Nah, di bawah 0 statistik uji G square ini akan berdistribusi chi-square dengan derajat bebas 1 gitu, teman-teman. Jadi dia hanya berlaku untuk uji dua arah tuh ya. Eh, derajat bebasnya sebanyak parameter yang dihipotesiskan gitu ya. Karena di sini kita masih bicaranya tentang pi saja, satu parameter, maka derajat bebasnya satu gitu. Uji likelihood ratio tes ini, udah uji pakai tes lagi ya. Likelihood ratio tes ini nanti akan bermanfaat pada uji simultan ya teman-teman. Jadi kalau di apa namanya regresi linier kalian mengenal beta satu sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 gitu ya. Em, apa namanya beta J gitu sama dengan nol. Terus H1 minimal ada satu beta J yang tidak sama dengan nol gitu katakan. Ini sama dengan uji simultan itu teman-teman. Nah, kalau beta J sama dengan nol itu kan artinya misalkan kita punya beta satu beta 2 X1 ditambah beta 2 X2. Maksudnya kondisi di bawah hipotesis nol ya berarti ini BJ-nya sama dengan nol. Artinya ini nggak ada pengaruhnya kan, tidak ada nilainya gitu. Tapi kalau minimal ada satu ya apa namanya berarti hmm, ada variabel bebas yang lebih ikut lebih yang berpengaruh terhadap model. Artinya model dengan variabel bebas itu yang lebih baik gitu ya teman-teman. Maksudnya di hipotesis satu itu kayak gitu. Nah, ini juga nanti distribusinya pakai distribusi chi-square. Derajat bebasnya berapa? Derajat bebasnya adalah sebanyak selisih parameter. Nah, kalau di H0 itu hanya beta 0 karena beta J sama dengan 0. Jadi ini asumsinya hanya B0 saja isinya bahwa model hanya memiliki intercept. Kalau yang H1 berarti ada variabel bebasnya gitu. Nanti ini juga berdistribusi chi-square dengan statistik ujinya ya maksudnya berdistribusi chi-square dengan derajat bebas selisih parameter pada H0 dan pada H1 gitu. Ya dua karena kita mengujinya pada kondisi terdapat dua variabel bebas. Yaitu nanti akan digunakan ya teman-teman. Jadi jangan dilupakan untuk likelihood ratio test ini. Insya Allah akan bermanfaat sampai nanti di belakang gitu. Oke, kita lanjutkan. Contohnya, balik lagi ke contoh yang awal tadi ya, teman-teman. Ingat bahwa ini ujinya dua arah gitu ya, teman-teman. Pi tidak sama dengan 0,8 gitu. Nah, nilai likelihoodnya eh, diperolehnya seperti ini. L0 untuk Y sama dengan 7. Kok 7 dapat dari mana? Tadi yang ditemukan dari sampel bahwa 7 siswa apa namanya 7 siswa eh ini ya pintar matematika gitu. Nah nilainya kalau teman-teman lihat di sini apa namanya 0,8 gitu. Sementara yang di sini 0,7 karena kita ya tadi pakai 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 yang 70% gitu teman-teman. Tuh ya. Jadi membandingkan dua nilai ini min 2 L0 per L1 hasilnya adalah 0,56. Kalau yang ada di bukunya si Azen 0,56 ini kemudian dibandingkan langsung dengan chi-square 1 gitu teman-teman. Nah ini wilayah penolakannya
langsung dibagi dengan chi-square 1. Nah, mungkin bisa dilihat lagi ya di statmatnya gitu. Apa namanya? Ketika chi-square biasanya memang kalau kita menguji sama seperti ketika uji F dulu ya, waktu di Anarek gitu. Itu kan kita nggak pakai uji dua arahnya F ya, pakai apa namanya alfanya kiri kanan enggak gitu, bukan pakai alfa per dua tapi langsung pakai alfa gitu. Nah ini juga mungkin di Azen karena menganggap bahwa karena ini chi-square berarti nilainya positif gitu ya, jadi dia langsung menggunakan apa namanya chi-square satu. Chi-square satu itu 3,84 gitu. Ini 0,05 berarti. Ini hasilnya 3,84. Jadi kalau statistik uji ini dibandingkan dengan 3,84 hasilnya juga gagal tolak H0 gitu. Itu teman-teman yang ada di buku Azan seperti itu. Ya, nanti bisa dilihat lagi. Hmm, berikutnya, tapi kalau misalkan nih ada yang penasaran, kalau misalkan kita tetap menggunakan alfanya ada dua, berarti di sini satu min 0,025 gitu ya. Hasilnya 0,01 ini. 0,01, salah. 0,1. Terus yang di sini chi-square berapa? 0,25 itu 5,024 gitu ya. Ya memang masih tetap jatuh di wilayah eh, gagal tolak H0 gitu. Tapi biasanya kita tidak menggunakan yang kriteria atau wilayah kritis yang ini, tapi biasanya yang langsung ya, karena itu tadi mungkin karena nilainya positif terus, jadi dia langsung menggunakan eh, kriteria penolakan yang satu sisi sebelah kanan gitu. Nanti dicek lagi di statmatnya seperti apa kalau untuk pengujian-pengujian yang eh chi-square yang seperti ini. Atau di Metstat ya, di Metstat, tapi di Metstat itu perbandingan dua varian. Oke, ini adalah ringkasan dari apa yang sudah kita lakukan dari exact test, weld test, core test, dan likelihood ratio test. Untuk exact test itu tidak punya statistik uji gitu ya teman-teman. Jadi kita langsung menghitung nilai p-value-nya tadi. P-value-nya dapat dari mana? Dapat dari nilai peluangnya langsung gitu. Nah, dari hasil ini ternyata pakai exact test, weld test, core test, semuanya gagal tolak H0 ya, teman-teman, karena p-value-nya lebih besar daripada alpha. Nah, kalau kita pakai likelihood ratio test, ini sekali lagi untuk uji dua arah, jadi one tailed-nya nggak bisa digunakan. Dia bisanya menggunakan two tailed gitu, dan ternyata apa namanya nilai p-value-nya adalah 0,451. Ini besok kita pelajari gimana sih hmm, cara mendapatkannya gitu. Ya tadi seperti yang pakai apa SPSS sama R. Gitu. Oke, ini adalah akhir dari uji proporsi tunggal gitu ya. Kita akan lanjutkan ke CI. Dulu waktu di Maths mungkin masih ingat ya. CI untuk mu gitu misalkan ya. Confident atau pendugaan selang untuk mu. Berarti kan teman-teman biasanya dulu nulisnya gini, X bar plus minus Z alfa per 2 dikalikan sigma per akar N gitu kan. Nah, X barnya itu kan statistik gitu ya, estimate-nya gitu teman-teman. Estimator dari mu. Kemudian Z alfa per 2 itu adalah titik kritisnya berdasarkan distribusi apa dan tingkat signifikansi berapa yang digunakan gitu. Kemudian sigma per akar N kalau teman-teman ingat di distribusi sampling itu adalah standar error dari apa namanya X bar gitu. Makanya saya bilang dari awal apa sih bedanya standar error dan standar deviasi gitu ya.
Mungkin waktu belajar Anarek dulu dosennya sudah pernah remind, ya sudah pernah mengingatkan gitu. Semoga teman-teman juga masih ingat ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi statistik ini adalah the sample estimate of parameter atau yang apa namanya? Estimasi dari sampelnya untuk parameter. Ya contohnya ini X bar. Kalau kita bicara proporsi ya ini jadi P. Terus plus minus. P itu biasanya dari binomial dihampirkan ke normal berarti Z alfa per 2. Terus standar errornya apa? Ya tadi kita sudah gunakan ya. Jadi teman-teman pakainya wall test apa score test. Kalau wall test ya berarti satu ini P, satu min P per N kayak gitu. Kalau pakai skor tes ya berarti jadi pi satu min pi gitu. Oke, critical value ini tergantung tadi saya sudah bilang tergantung dari confident level gitu ya, tingkat kepercayaan yang mau digunakan serta distribusi, kok distribusi sampling apa namanya? Distribusi dari apa namanya nilai statistiknya itu dia ikut distribusi apa? Normal, chi-square apa Fisher gitu ya. Terus standar error. Standar error adalah standar deviasi dari sampling distribusinya, dari statistiknya maksudnya dari statistik em, dari si X bar-nya ini atau dari P-nya. Itu standar errornya apa sih? Jadi dengan menerapkan formula tersebut untuk menghitung skala kepercayaan bagi proporsi, kita bisa dapatnya P plus minus Z alfa per 2 akar P dikalikan satu min P per N gitu ya teman-teman. Jadi kalau pakai contoh kasus sebelumnya, kita bisa gunakan 0,7 plus minus 1,96 dikalikan, saya lupa ini yang 0,145 itu dapat dari mana nanti kita cek ya. Ini sepertinya pakai watt ya. P 0,7 0,7 dikalikan 0,3 per 10 gitu. Nah, ini hasilnya eh bagaimana cara menginterpretasikan teman-teman untuk confident interval? Buka kembali catatan MathStatnya ya. Besok kita bahas. Atau mungkin saya tanyakan di kelas nih, apa sih arti dari CI ini gitu. Baik, teman-teman, selesai sudah tentang proporsi tunggal dan juga confident interval. Pertanyaan berikutnya adalah, mungkin nggak kita menguji bukan proporsi tunggal gitu. Jadi dalam suatu kejadian itu ada beberapa kejadian, misalkan yang suka warna tadi ya, merah, biru, kuning, hijau. Nah itu mau diuji masing-masing gitu. Kalian masih ingat gak ya uji proporsi yang ada di Mathstat gitu? Multinomial. Nah, catatan Mathstatnya buka lagi yang proporsi multinomial gitu. Itu kan kayak diasumsikan misalkan ada tiga ekskul nih di STIS, ekskul kok ekskul sih? UKM ya A, B, C gitu ya. Diasumsikan bahwa orang yang suka matkul A itu adalah 50% dari mahasiswa STIS, B-nya 20%, C-nya 30%. Nah, ini yang mau diuji gitu. Ini namanya bukan proporsi tunggal ya, teman-teman. Tetapi kita sudah beranjak ke distribusi multinomial gitu. Makanya saya minta kalian review. Jadi kalau distribusi multinomial itu kan pada suatu apa ya? Intinya tidak hanya ada kejadian sukses gagal gitu, tetapi kita mempunyai eh ya kemarin kalau saya tanyain ada yang jawab subset kejadian gitu ya. Ya, jadi ibaratnya dalam suatu kondisi itu ada beberapa kejadian gitu. Beberapa kejadian yang masing-masing punya peluangnya sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau kita ketemu kasus yang seperti ini sama seperti yang ada di Mathstat 2 nih. Kita pakainya bukan uji Wald, uji skor, apa namanya, exact test, enggak pakai itu. Kita pakainya goodness of fit. Ingat ya, konsep atau prinsip dari goodness of fit itu adalah melihat atau membandingkan distribusi teoritis dengan distribusi, salah, empiris dengan teoritisnya. Empiris itu kondisi data, sedangkan teoritis itu yang
apa namanya, yang eh, dihipotesiskan ya, kalau empiris itu sesuai data, kalau teoritis ya sesuai teorinya seperti apa gitu, mencocokkan distribusi. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ini ada contoh penelitian tentang kecakapan siswa di bidang matematika yang dikategorikan menjadi 4, yaitu mahir atau sangat baik, kemudian baik, cukup, dan kurang. Pihak sekolah beranggapan bahwa pada awalnya dari seluruh siswanya, 15% termasuk kategori sangat baik, 40% baik, 30% cukup, dan 15% kurang. Nah, tadi ada yang merasa emang benar kayak gitu ya. Jadinya ada yang eh, kemudian karena yang sangat baiknya itu hanya 40% gitu mungkin ya. Jadi merasa perlu meningkatkan nih, perlu ditingkatkan kemampuan anak-anaknya gitu. Nah, jadi diadakan suatu kursus katakan untuk meningkatkan kemampuan matematika siswa di sekolah tersebut. Terus apakah program tersebut bisa meningkatkan apa namanya? Bisa meningkatkan kapasitas atau kemampuan matematika dari siswanya gitu ya. Gimana cara membuktikannya? Ya kita harus mengambil sampel. Kemudian dari sampel itu carilah yang sangat baik ada berapa, yang baiknya juga ada berapa persen atau berapa ya persen. Sebelum persen kan sebenarnya ke frekuensi dulu ya. Kemudian berapa yang kemampuan matematikanya cukup dan berapa yang kurang gitu. Jadi misalkan yang kategori sangat baik itu, oh tadi saya salah ya, salah sebut 40% baik. Ternyata yang sangat baik itu hanya 15%. Jadi dia merasa, wah perlu nih di apa namanya buatin program gitu ya, supaya kemampuan matematikanya meningkat nih gitu. Jadi untuk melihat keefektifan programnya itu apakah lebih baik atau enggak, ya tentunya kita lihat ya, kita bandingkan kalau awalnya sangat baik 15%, kira-kira setelah program apakah tetap sama nih 15% yang berkategori sangat baik gitu. Makanya pakainya goodness of fit. Kita akan bandingkan distribusi dari sampelnya dengan yang eh, diasumsikan atau yang di apa namanya di kebenaran yang diyakini oleh sekolahnya gitu. Contoh lain adalah sebuah perusahaan snack memproduksi snack dengan kemasan yang di dalamnya terdapat 4 jenis warna. Misal perusahaan tersebut bermaksud untuk menguji apakah komposisi warna isian dalam satu pack itu sama gitu ya. Nah, itu juga pakai goodness of it. Kemudian ini ada contoh lain setelah menerapkan kurikulum baru, nah, ada di STS ya ini dulu saya buat pakai STS. Pihak PT bermaksud menguji apakah distribusi kemampuan mahasiswanya berbeda secara signifikan dibandingkan dengan yang sebelumnya gitu ya. Jadi misalnya sebelum kurikulum baru gitu, apakah nilai A itu lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan dengan sesudah dikasih kurikulum baru. Itu kalau yang kasusnya seperti ini kita pakainya goodness of it, bukan proporsi tunggal ya. Baik. Oke, itu adalah contoh-contoh beberapa kasus yang bisa kita gunakan untuk, bukan, yang dalam pengujiannya itu menggunakan goodness of fit test gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Hipotesis yang digunakan di uji goodness of fit itu lebih kepada penekanan. Tadi saya sebutkan goodness of fit itu waktu kalian belajar kenormalan itu kan membandingkan distribusi teoritis. Masih ingat gak ya yang pakai fx dibandingkan dengan sx gitu ya. Tuh. Tapi kalau di sini atau di MathStat yang uji apa namanya proporsi polinomial itu mungkin teman-teman masih ingat kita konsepnya adalah misalnya ini ada beberapa sel gitu ya teman-teman. Ini misalkan 15, ini 20, ini 31, kemudian ini 45, ini 26, yang ini berapa ya? 18 katakan.
Kemudian kita akan cari nilai EI-nya gitu ya. Expected frekuensi dari setiap sel ini gitu. Itu kan konsepnya kayak gitu ya. Jadi melihat apa namanya? Sebaran gitu ya. Apakah sebaran atau frekuensi dari setiap selnya itu sama atau tidak gitu. Jadi frekuensi harapan sama dengan frekuensi sampel. Maksudnya apa sih? Maksudnya, misalkan kita pakai contoh yang tadi, sangat baik, baik, cukup, kurang. Kalau yang diharapkan sangat baiknya itu misalkan 50, ternyata isiannya hanya 15, ya ini kan berarti terjadi kesenjangan gitu. Harapannya 50, tapi ternyata isinya hanya 15 siswa yang pinter gitu. Gitu. Berarti ini kalau berdasarkan amatan ini namanya UI, kalau ini masih frekuensi harapan ya ini berarti pakainya EI gitu teman-teman. Coba perhatikan dulu saja, mungkin nanti akan ingat apa yang pernah dipelajari di MedStat. Frekuensi harapan sama dengan frekuensi sampel, yang artinya distribusi frekuensi harapan didukung oleh frekuensi atau informasi dari sampel. Hipotesis alternatifnya ya pasti tidak sama gitu ya teman-teman. Statistik uji yang digunakan itu ada percent chi-square dan juga likelihood ratio. Ini rumusnya teman-teman. Maaf, untuk percent chi-square mirip dengan yang ada di MedStat 2, yaitu sigma I1 sampai C. Jadi ada berapa kolom gitu ya. Atau ada berapa sel gitu. OI min EI per salah, dikuadratkan dibagi EI. Kemudian kalau likelihood ratio test itu 2 kalikan sigma OI len OI per EI gitu. Bu kok beda dengan yang likelihood ratio yang tadi? Ya memang beda. Kalau yang tadi berupa fungsi likelihood. Kalau yang ini kan bicaranya frekuensi selnya gitu. Bukan pada probabilitanya. Bukan pada PDF-nya gitu. Ya kalau likelihood ya pakainya likelihoodnya. Tapi ini kita bicaranya pada frekuensi dari setiap sel. Jadi bentuk statistik ujinya seperti ini. Baik, kita kembali ke contoh yang sebelumnya sudah saya jelaskan sedikit. Penelitian tentang kecakapan siswa dalam bidang matematika yang dikategorikan menjadi 4, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Pihak sekolah beranggapan bahwa pada awalnya dari seluruh siswanya itu 15% sangat baik kemampuan matematikanya, 40% baik, 30% cukup, dan 15% kurang. Jika diberikan suatu program khusus untuk meningkatkan kemampuan matematika dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan siswanya gitu ya. Apakah anggapan pihak sekolah didukung oleh informasi sampel gitu. Hasilnya oke, ternyata expected frekuensinya atau gini, expected proportionnya ini kan yang diharapkan sekolah gitu ya teman-teman. Jadi ini ceritanya sekolah itu mengklaim gitu ya. Mengklaim 15%-nya itu sangat baik, 40%-nya baik, 30%-nya cukup gitu. Jadi ini adalah expected proportion yang ada di dalam soal gitu. Setelah dilakukan apa namanya? Setelah dilakukan kok pengecekan sih latihan gitu ya, latihan berdasarkan apa kemampuan mereka itu untuk apa maksudnya setelah dilakukan ada program khusus gitu ya, maksudnya kok belibet ngomongnya. Sehingga diperoleh hasil ternyata yang advance atau sangat baik itu 18,644 gitu teman-teman. Kemudian yang masuk ke proficient atau baik itu hanya 32, bukan hanya ya sebenarnya, ya udah 32.269 dan seterusnya gitu teman-teman. Nah, awalnya ini kosong ya teman-teman, nggak ada nilainya. Awalnya ini nol.
bukan nol. Maksudnya awalnya kalau dari situasi data sebenarnya ini tuh belum ada. Yang aku nggak mau putih. Yang apa namanya? Yang ada informasinya itu awalnya adalah yang ini expected proporsi dan observe frekuensi gitu kan logikanya. Jadi ini tabulasi ini adalah tambahan yang expected frekuensi. Dapat dari mana? Dapat dari 15% dikalikan 71.000 sekian gitu. Ya, jadi nanti kalau di UTS keluar soal seperti ini, kalian harus jeli melihatnya mana yang merupakan observe frekuensi dan mana yang merupakan expected frekuensi gitu. Expected frekuensi kemungkinan besar itu adalah perkalian dari proporsi-proporsi yang diharapkan atau expected proporsi dikalikan dengan jumlah sampelnya. Itu ya. Jadi kalau asal muasal dari tabel ini sekali lagi saya sampaikan ini tuh nggak diketahui. Ini tadi saya buka aja ya nggak apa-apa sih. Ini awalnya nggak ada, nggak ada, bukan nol ya maksudnya. Tapi ini awalnya tabelnya tuh isinya hanya expected proportion dan observed frekuensi serta nilai N-nya gitu. Jadi expected frekuensi dapat dari mana? Dapatnya dari expected proportion dikalikan N gitu. Lah kalau observed frekuensi dapatnya dari mana? Dapatnya dari sampel. Sampel yang tadi ikut pelatihan. Setelah pelatihan, oh ternyata yang advance sekian. Yang proficient yang apa namanya 32.000 dan seterusnya gitu teman-teman. Karena kenapa sih harus ngitung expected frekuensi? Ya karena di statistik ujinya perlu OI, perlu salah OI yang ini OI, perlu EI. Kita nggak perlu expected proportionnya gitu. Yang kita butuhkan adalah frekuensi harapan, bukan proporsi harapan itu teman-teman. Ya, semoga bisa dipahami. Baik, ini hipotesisnya bahwa frekuensi harapan sama dengan frekuensi sampel. Hipotesis alternatifnya, frekuensi harapan tidak sama dengan frekuensi sampel. Nah, statistik ujinya seperti ini. Ini kalau pakai chi-square, ya tinggal ini ya teman-teman, kalau balik ke tabel berarti OI 18,644 dikurangi 10.756 756,35 gitu ya. Dikuadratkan dibagi tadi expected frekuensinya. Hasilnya adalah 12.351,64. Nah, nilai chi-square-nya semoga masih ingat derajat bebasnya. Kalau tadi apa teman-teman? Derajat bebasnya itu adalah banyaknya parameter yang diestimasi gitu. Tapi di sini karena kita menggunakan chi-square yang bentuknya tabulasi gitu ya. Dari data yang tertabulasi berarti seperti yang di Metstat 1, salah Metstat 2. Berarti derajat bebasnya adalah banyaknya kolom dikurangi satu. Tapi tadi kalau tadi nggak dinyatakan dalam kolom, Bu. Ya, kalau ada yang protes. Ini dinyatakannya bukan dalam bentuk kolom, tapi dalam bentuk baris, advanced, proficient, basic, minimal. Oke. Kalau merasa seperti itu, berarti derajat bebasnya adalah banyaknya kategori dikurangi satu gitu. Ya, jadinya chi-square 0,05 dengan derajat bebas 3 gitu, teman-teman. Jadi, gimana keputusan dan kesimpulannya? Silakan diputuskan dan disimpulkan sendiri sesuai dengan Medstat 2 dulu. Gimana kalau pakai statistik uji apa namanya eh yang bukan persen chi-square, tuh, likelihood ratio. Ini hasilnya ya sama seperti tadi sih teman-teman. Tinggal isiannya aja kita ganti dengan hitungan yang tadi. Hasilnya kurang lebih hampir sama ya angkanya walaupun memang tidak sama persis sih hasil akhirnya.
tapi keputusannya saya yakin akan sama. Kesimpulannya juga akan sama gitu. Oke, ini kalau dipraktekkan dengan menggunakan SPSS, ya total N-nya nanti tadi sama ya 71,709. Tes statistiknya sama tadi ini berarti pakai persen chi-square 12.000 sekian, degree of freedom-nya 3. Eh, apa p-value-nya ternyata 0,0000 yang pasti kecil dari alfa gitu ya. Makanya eh, keputusannya apa? Kalau p-value-nya lebih kecil dari alfa, ya kesimpulannya adalah tolak H0. Tolak H0 itu artinya berarti frekuensi harapan tidak sama dengan frekuensi sampel ya, yang artinya ada perbedaan nih. Nah, terus untuk menyimpulkan lebih lanjut kayak gimana? Untuk menyimpulkan lebih lanjut, apakah hasil dari pelatihan itu baik atau enggak? Kita bisa lihat di sini sebenarnya. Kan tadi gagal tolak H0 yang artinya adalah eh, anggapan dari pihak sekolah dengan sampelnya itu berbeda gitu kan. Bukan apa sampel sih. Dengan kategori siswa yang sangat pintar gitu ya, atau sangat baik, baik, cukup dan kurang itu berarti berbeda. Bisa dilihat di sini. Kalau expected frekuensi itu kan anggapan sekolah, oh 15%-nya aja nih yang pinter-pinter. Ternyata setelah pelatihan 18.000 yang pinter. Yang profesien, baik ini 28.000. Ternyata setelah pelatihan dari sampelnya 32.000 bagus-bagus nih. Hanya ada di basic yang sedikit lebih kecil gitu ya. Eh, apa namanya proporsinya, ikut proporsi. Frekuensinya berbeda gitu. Tapi secara umum ini menunjukkan bahwa hasil dari pelatihan itu mampu meningkatkan kemampuan siswanya gitu. Oleh karena itu, frekuensi harapannya berbeda dengan frekuensi observasi. Jadi, kalau mau ditambahkan di kesimpulan adalah eh, bahwa program khusus untuk meningkatkan kemampuan matematikanya itu berhasil gitu, teman-teman. Oke, itu untuk goodness of it-nya. Kemudian ini ada latihan mandiri, teman-teman. Silahkan untuk dikerjakan. Di sini sudah saya tampilkan tabel binomialnya. Ini nanti bisa dikerjakan di buku catatan. Kalau buku catatannya masih di saya, nanti bisa diambil dulu. Ya, oke, itu saja. Terima kasih banyak, teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.